guys, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang menggelar tradisi marandang dan malamang bertemakan kearifan lokal. Acara memasaknya digelar selama 2 hari di kampus madrasah yang terletak di Jalan Gajah Mada, nomor 100 Gunung Pangilun, Kota Padang. Oh iya guys, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi dan karakter pelajar melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau P5P2RA dalam implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Marandang dan Malamang melibatkan 459 siswa kelas 10 MAN 2 Kota Padang yang berasal dari 13 lokal. Dalam proses memasak rendang dan lamang, siswa dipandu oleh wali kelas dan beberapa orang guru pendamping. Ngomong-ngomong soal rendang nih guys, siapa sih yang gak kenal rendang? Rendang adalah masakan ciri khas Sumatera Barat, terbuat dari potongan daging sapi dengan rempah khas Minang. Makanan ini pernah dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia loh guys. Istilah rendang berasal dari kata marandang yang artinya secara lambat. Hal ini berkaitan dengan masa lamanya waktu memasak rendang untuk menghasilkan tekstur rendang yang kering, aroma yang kuat, serta warna coklat gelap dan cita rasa maksimal. Jadi, rendang adalah cara memasak, bukan nama masakannya ya guys. Pada awalnya nih, rendang dibuat dengan menggunakan daging kerbau. Tapi, semakin kesini, daging kerbau sulit untuk didapatkan nih guys. Makanya diganti dengan daging sapi. Untuk memasak rendang sendiri memiliki 3 makna nih bagi orang Minang, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. Bukan hanya ketika memasak saja, bahkan juga ketika memilih bahan-bahan yang berkualitas, hingga tercipta rendang dengan cita rasa yang tinggi. Guys, rahasia memasak rendang bukan hanya terletak pada bumbunya, tapi lama memasak rendang juga mempengaruhi tekstur daging yang lezat yang memakan waktu 5-6 jam. Oh iya guys, bahan masakan rendang ternyata juga mempunyai nilai filosofinya loh. Secara simbolik, daging atau dagyang diibaratkan sebagai niniak mama pemimpin suku adat. Dahulu, rendang dikonsumsi dalam acara adat dan bekal pergi merantau nih guys. Tapi sekarang, rendang sudah menjadi konsumsi sehari-hari di seluruh pelosok negeri dan dunia. Lanjut nih guys, di hari kedua, siswa kelas 10 MAN 2 Kota Padang melakukan tradisi malamang orang Minang. Lamang yaitu makanan dari beras ketan yang dimasukkan dalam buluh bambu beralas daun pisang. Tradisi turun-temurun ini biasanya dibuat saat menyambut hari-hari besar, termasuk bulan suci Ramadan. Dalam bahasa Minang, lemang disebut lamang, sehingga kebiasaan bikin lemang dikenal juga dengan malamang. Malamang merupakan tradisi turun-menurun masyarakat Minang sejak dulu. Kebiasaan membuat makanan kaya gizi ini sering dilakukan saat acara-acara penting seperti Lebaran, Maulid Nabi, pengangkatan penghulu adat, dan acara besar lainnya nih guys. Perlu diingat ya guys, lamang terbuat dari beras ketan yang dimasukkan dalam buluh bambu. Buluh-buluh bambu itu dialasi dengan daun pisang yang wangi. Beras ketan kemudian disiram dengan santan kelapa yang telah diseduh dengan garam. Bambu kemudian dipanggang dengan perapian yang menggunakan kayu bakar atau sabut kelapa. Lama banget guys. Jenis lemang sendiri juga beragam nih guys. Selain lemang ketan, ada juga lemang pisang dan lemang bainti atau lemang berisi luwo atau parutan kelapa dari gula merah. Keseluruhan proses pembuatan sama dengan pembuatan lemang ketan kok guys. Dalam literatur yang ada, tradisi malamang telah berlangsung sejak ratusan tahun silam secara turun-temurun sampai sekarang.
Menurut Tambo, atau kisah yang meriwayatkan tentang asal-usul dan kejadian masa lalu yang terjadi di Minangkabau, ada peran Syekh Burhanuddin Ulakan tahun 1646 sampai 1704 dalam tradisi Malamang ini. Diceritakan, Syekh Burhanuddin yang dikenal sebagai pembawa ajaran Islam di Minangkabau melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyampaikan agama Islam serta bersilaturahmi ke rumah penduduk. Dari kunjungannya, masyarakat sering memberikan makanan yang masih diragukan kehalalannya nih guys. Namun, ia meragukan kehalalan makanan yang disuguhkan kepadanya. Di zaman itu, masyarakat masih suka memakan makanan olahan dari daging tikus dan daging ular. Syekh Burhanuddin menolak dengan halus. Ia katakan bahwa dirinya tak suka daging tikus dan ular. Meskipun telah disuguhi makanan lainnya, ia masih tetap ragu dengan kehalalan makanan itu. Karena sangat mungkin bahwa makanan tersebut dimasak di wadah yang sama dengan bekas memasak daging tikus dan ular. Dan mungkin juga daging babi nih guys. Lalu, ia mulai mencontohkan memasak nasi di dalam ruas bambu yang dilapisi daun. Kemudian, karena nasi tidak bisa tahan lama, ia mengganti beras dengan beras pulut. Beras ketan putih atau pulut itu ditambahi santan, kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar. Cara memasak Syekh Burhanuddin tersebut lalu ditiru oleh orang-orang di sekitar surau tempat ia mengajar. Syekh Burhanuddin pun menyarankan kepada setiap masyarakat agar menyajikan makanan lamang ini menjadi simbol makanan yang dihidangkan dalam silaturahim. Jadi guys, kegiatan tradisi Marandang dan Malamang ini bertujuan untuk melestarikan dan mewariskan kuliner khas Minangkabau kepada siswa, sehingga siswa sebagai generasi muda memiliki kemampuan merandang dan malamang. Selain itu, siswa diajarkan untuk cinta masakan Sumatera Barat. Kecintaan itu merupakan salah satu bentuk karakter yang mesti ditanamkan dalam kurikulum Merdeka. Marandang dan Malamang merupakan salah satu dari beberapa rangkaian kegiatan dari P5P2RA. Selain itu, akan digelar acara Batagak Penghulu loh guys. Wah, pasti seru banget kan guys? Oke, begitu dulu ya guys. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.